Inilah orang yang telah mensterilkan apartemen Tang, menghilangkan jejak Tang dari apartemen tersebut sehingga polisi susah mencari keberadaan Tang. Meskipun bocah sengak ini ditangkap oleh kepolisian Busan, tetap saja ia tidak mengaku bahwa ia merupakan suruhan dari Roh Bin. Sampai-sampai polisi menyimpulkan bahwa bocah ini kemungkinan bagian komplotan Sang Min yang dibunuh oleh Son. Polisi Jai selamat dan sekarang sudah terbaring di dalam rumah sakit. Polisi Jang kembali ke Daejeon, masih sempat menjenguk ayahnya yang sedang sekarat di rumah sakit. Kemungkinan dengan harapan hidup hanya 20% lagi. Sementara Litang akhirnya pergi menjauh dari apartemen. Pergi sejauh-jauhnya dari kota Busan sesuai dengan arahan Roh Bin. Roh Bin yang sehabis pulang ternyata Sonchon sudah ada di kamar 307. Son juga memaksa Roh Bin agar Roh Bin mau mempertemukan mereka berdua, tetapi Roh Bin tidak mau. Roh Bin berdalih bahwa ini semua gara-gara Son yang telah membunuh Ha Sang Min dan membakar apartemennya. Jadi semua polisi mengira Tanglah pelaku pembakaran apartemen Sang Min, yang akhirnya membuat Tang pergi jauh dan tidak bisa dihubungi lagi. Padahal Roh Bin baru teleponan dengan Tang. Ujung-ujungnya diketahui juga oleh Son karena ulah dari Roh Bin juga bahwa Roh Bin ini berbohong. Polisi Jai yang tidak mau diam di kasur rumah sakit menunggu kasus selesai, akhirnya ia pergi juga mencari Tang. Polisi Jai sempat menelepon polisi Jang, ternyata tetap meyakinkan atasannya bahwa pembunuhnya adalah Tang yang sedang berkomplotan dengan seseorang. Ia berdalih saat kejadian ledakan di apartemen, ia sempat papasan dengan Tang. Apakah itu mungkin Tang? Menurutnya bahwa di lorong apartemen Sang Min, Jai sempat papasan dengan Tang, tetapi saat itu tidak menghiraukannya. Tapi sebenarnya apakah Jai ini mengenal muka Tang atau tidak? Dan kenapa ia begitu ngotot mengatakan Tanglah yang melakukan peledakan ini? Karena sudah tidak tahan dan sudah dikirim ke rumah sakit, Jai langsung ke apartemen Roh Bin dengan tujuan memaksa Roh Bin untuk mengatakan keberadaan Tang ada di mana. Belum masuk ke kamar 307, ia sudah melihat orang yang papasan dengannya di lorong apartemen Sang Min. Son langsung menghajar polisi Jai. Telah mengetahui bahwa Jai adalah polisi, Son sedikit agak kaget, tapi tanpa pikir panjang Jai langsung dilempar dari apartemen Roh Bin ke bawah. Dan lagi-lagi polisi Jai masuk rumah sakit. Tiba-tiba di kantor kepolisian Daejeon, Roh Bin sudah ada di dalam kantor polisi sebagai saksi dari dilemparnya polisi Jai dari apartemen. Dan Roh Bin akhirnya mau mengatakan ke polisi Jang bahwa semua ini dilakukan oleh Sonchon. Sonchon lah yang melempar polisi Jai hingga masuk rumah sakit. Sebenarnya siapakah Sonchon ini dan kenapa ia bisa ada di dalam semua kasus yang berkaitan dengan Lita? Selain Roh Bin mengatakan ke polisi Jang bahwa Son lah yang membakar apartemen Sang Min, Son juga salah satu manusia psikopat. Sonchon ini adalah manusia yang diciptakan oleh Roh Bin juga, hampir sama seperti Lita. Awalnya membunuh di jalanan, ingin menegakkan keadilan, yang akhirnya diajak oleh Roh Bin menjadi bagian timnya di Only for Hero. Setelah Sonchon, ia mulai ketagihan membunuh dan tidak bisa dikontrol oleh Roh Bin. Akhirnya Roh Bin meninggalkan Sonchon. Sonchon tidak segan-segan membunuh orang-orang yang ia inginkan, dan caranya juga sama dengan Tang. Jika Son melihat orang-orang sombong dan merendahkan orang lain, ia tidak akan segan-segan membunuhnya. Tapi yang anehnya, setiap orang yang ia bunuh sebelum dibunuh harus meminta maaf secara tertulis, dan tulisan-tulisan permintaan
nama orang-orang yang dia bunuh akan dikumpulkan lagi oleh Sonchon. Robin yang mengatakan ke polisi Jang bahwa Jang harus membalaskan dendam ke Sonchon sebelum semuanya berakhir. Terus, apa maksud Robin untuk mengatakan bahwa harus balas dendam polisi Jang ke Son? Polisi Jang yang mengira bahwa Robin ini mengada-ngada dan banyak akal. Bos Jang aja sebagai kepala kepolisian Daejeon bisa dibuat oleh Robin diskorsing. Jang tidak mau mengambil resiko untuk mengikuti perkataan dari Robin lagi. Ia tidak percaya semua perkataan dari Robin dan mengabaikan dokumen yang berisi tentang data pribadi Sonchon. Litang yang benar-benar sudah menjauh dan bersembunyi di sebuah apartemen, ia juga mulai ketakutan dan berhalusinasi. Bahkan semua berita kriminal terkait kematian yang ada di Busan sudah dikaitkan dengan Litang. Dan sekarang Litang benar-benar sedang bersembunyi di tempat tersembunyi di sebuah apartemen. Dan ini kepala detektif yang baru yang membawahi polisi Jang yang mengganti atasannya yang sudah pensiun, kepala detektif Moon Young-jun. Detektif Moon ingin bertemu di rumah Jang secara empat mata dan ingin mengetahui detail kasus yang sedang mereka tangani, mengingat polisi Jang yang saat ini sedang diskorsing karena ulah dari Robin di rumah Jang. Sang detektif langsung menembak Jang. Dari pernyataan Robin, kenapa ini semua ada sangkut pautnya dengan masalah pribadi Sonchon dengan Jang? Ada apa sebenarnya? Tapi saat itu Jang belum bisa menjawabnya. Sekarang di internal polisi Daejeon, semua kasus justru mengarah ke Sonchon. Kenapa? Mengingat dulu ada sebuah kasus yang sudah lama yang tidak bisa dipecahkan oleh kepolisian Daejeon terkait dengan kasus perusahaan Gajo Construction, dengan kasus yang tidak terpecahkan yaitu kasus Gajo Konstruksi. Dulu pemilik Gajo Konstruksi ini salah satu cucunya dibunuh oleh Sonchon, tapi tidak ada bukti kuat yang mengarah ke Sonchon dan hingga hari ini belum ditemukan juga siapa tersangkanya. Justru Sonchon saat ini sudah membuat resah kembali polisi Daejeon. Detektif Moon datang ke rumah Jang adalah ingin meminta tolong ke Jang agar kembali lagi untuk bekerja sebagai detektif lagi, meminta tolong Jang untuk membereskan kasus Sonchon yang sudah lama mangkrak di ruangan berkas polisi Daejeon. Sementara Robin yang tidak mau terancam nyawanya oleh Sonchon sekaligus ingin menyelamatkan hero-nya Litang, polisi Jang yang sudah menolak hasutannya di kantor polisi. Robin akhirnya pergi ke Gajo Konstruksi untuk mengadukan ke bos perusahaan Gajo Konstruksi, memainkan perannya kembali untuk mengadu domba bahwa yang membunuh cucu pemilik Gajo Konstruksi adalah Sonchon. Semua detail data Sonchon diberikan Robin kepada bos perusahaan Gajo Konstruksi. Dan beberapa menit kemudian Tang menelpon Robin, meminta tolong ke Robin untuk mengatur pertemuan antara Sonchon dengan Litang. Robin akhirnya mengatur pertemuan antara Litang dengan Sonchon di sebuah kafe yang sudah ia rencanakan, Cafe Minerva namanya. Tapi Robin memanfaatkan keadaan ini dengan mengandalkan anak buah Gajo Konstruksi juga. Sonchon juga pintar. Ia malah mengganti pertemuannya dengan Litang di sebuah diskotik yang tidak berpenghuni, diskotik Hawaii namanya. Litang datang dengan sendiri ke diskotik Hawaii, bertemu dengan Sonchon secara empat mata. Sementara Robin dan anak buah Gajo Konstruksi menyusul ke diskotik Hawaii. Para anak buah Gajo Konstruksi yang sudah di depan diskotik Hawaii bukannya masuk, malah mengikat Robin di luar dan mereka langsung masuk ke dalam dengan membawa senjata untuk menghabisi Sonchon.
Son yang datang menemui Tang dan sudah berbicara secara empat mata dengan Tang. Sebenarnya tujuannya adalah ingin mengajak Tang bergabung dengannya dan menjadi bagian Son untuk membunuh orang-orang yang tidak bisa disentuh oleh hukum Korea. Tujuannya memang sama, menegakkan keadilan. Tapi Tang yang tidak ingin lagi melanjutkan urusan ini semua, rencananya ia juga ingin lepas dari semua masalah ini. Tang juga sudah mempersiapkan pisau yang rencananya akan membunuh Son di dalam diskotik ini. Dengan rencana ini, semuanya akan berakhir saat Son lengah ingin meninggalkan Tang. Oh my God! Tang mencoba menusuk dari belakang dan itu diketahui oleh Son. Son yang badannya besar dan kuat akhirnya menghajar Tang yang badannya kecil dan lugu. Beberapa saat kemudian para anak buah dari Gajok Konstruksi datang. Tang berhasil kabur keluar dari diskotik dan bertemu Rohbin di luar diskotik dalam keadaan terikat. 너무 무서워. Tang yang mulai resah dan ketakutan mulai menangis. Apakah hidupnya juga akan berakhir seperti yang lainnya? Dan apakah Son juga akan selamat dari para anak buah Gajok Konstruksi? Atau sebaliknya, Son akan menghabisi orang yang begitu banyak di diskotik Hawaii ini? Tunggu jawabannya di episode berikutnya, di episode ke-7 di series ini. Terima kasih sudah menonton serial dari NSTV. Tunggu episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ke teman-teman kamu. Jika kamu menyukainya, please bagikan ya. Bye-bye.